Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau menerangi hati pikiran kami, teduhkan hati pikiran kami, supaya firman yang kami dengar itu bisa menjadi berkat besar bagi hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang 3 perbuatan Allah yang tidak boleh kita lupakan. Masa-masa seperti sekarang ini adalah seperti kita berada di padang gurun, seperti perjalanan orang Israel yang ada di padang gurun. Kita dilatih oleh Tuhan, kita dimurnikan, kita dibentuk kembali sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan kita dipimpin oleh tiang awan dan tiang api yang dalam hal ini adalah firman Allah, ya, firman Kristus yang akan berkata-kata kepada kita semua. Dan saudara-saudara, dasar dari firman Allah pada hari ini saya angkat dari nasihat terakhir Musa sebelum ia meninggal dunia dan kepemimpinannya dialihkan kepada Yosua. Mari kita lihat saudara-saudara di dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9, firman Allah berkata begini. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Bashan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka, dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan." Saudara-saudara, ada yang perlu kita ketahui di awal ini, perbedaan tentang yang mendasar sekali dari kitab Bilangan dengan kitab Ulangan. Nah, kitab Bilangan itu mencakup cerita perjalanan umat Israel kira-kira 39 tahun. Ya, 39 tahun cakupan ceritanya. Sedangkan kitab Ulangan itu berisi cerita yang mencakup kira-kira 1 bulan terakhir. Dari hidup Musa bagian akhirnya sampai kepada kematiannya dan peralihan kepemimpinan. Dan saudara-saudara, kita juga perlu tahu bahwa ketika Musa meninggal dunia di usia 120 tahun kata firman Allah, tetapi fisik tubuhnya itu masih fit. Jadi memang ada beberapa rahasia tentang kematiannya yang tidak kita ketahui sampai sekarang. Ya, karena Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-7, saudara-saudara, dikatakan begini, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, inilah juga yang membuat kita harus jeli memperhatikan ucapan-ucapan Musa, karena unsur penyusunannya dari buah pikiran Musa masih disadari oleh Musa, ya, di saat-saat terakhirnya itu. Dan ia masih menulis, ia masih menitipkan pesan dengan jelas sebelum ia dinyatakan mati di Gunung Nebo dan dimakamkan di lembah yang tidak diketahui letaknya di mana. Dan saudara-saudara, firman Allah mengatakan bahwa dia dikuburkan oleh Tuhan sendiri di tanah Moab. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang kita sebut sebagai kehormatan yang luar biasa sebab Tuhan sendiri yang menguburkannya? Saudara-saudara, apakah Musa betul-betul mati atau dia diraibkan? Kita tidak tahu jelas juga. Tetapi kalau saudara berkaca kepada peristiwa yang Yesus alami saat ia dimuliakan, di mana wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar, kata firman Tuhan. Lalu kelihatanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, para murid, yaitu Musa dan Elia. Saudara-saudara,
Dikatakan bahwa Matius pasal yang ke-7 ayat yang 17 ayat yang ketiga, maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Saudara-saudara, Elia tidak mengalami kematian. Ia diangkat dengan kereta berkuda, ya, naik, disaksikan oleh Elisa dan para murid Elia lainnya. Mestinya Musa juga mengalami hal yang serupa, yang artinya bahwa dia mungkin tidak mengalami kematian. Saudara-saudara, soal misteri di mana Musa dimakamkan juga mirip dengan apa yang terjadi kepada Elia. Di dalam cerita di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, saudara melihat sisi lain yang saya gambarkan agak lucu peristiwanya, tetapi paralel dengan apa yang terjadi kepada Musa. Yaitu ketika 50 orang dari murid-murid Elia yang ingin memastikan bahwa Elia mungkin dibawa oleh roh Tuhan dan dipindahkan ke suatu tempat yang lainnya. Dan mereka ingin mencari, memastikan. Mereka bertanya kepada Elisa sebagai pengganti Elia pasca kejadian bahwa Elia terangkat ke surga. Maka firman Allah katakan bahwa mereka minta izin agar diberikan waktu 3 hari untuk mencari di manakah Elia itu ada. Barangkali ditempatkan di sebuah tempat, kata firman Tuhan. Dan setelah 3 hari kemudian mereka kembali dan mereka melapor kembali kepada Elisa, dan Elisa kemudian mengatakan, sudah saya bilang tidak usah, tidak akan ketemu, ya masih saja kalian mencarinya. Nah, bagi saya itu peristiwa yang menarik, lucu, saudara-saudara. Tetapi juga menggambarkan apa yang sebenarnya juga paralel dengan terjadi kepada Musa. Karena tidak diketahui Musa ada di kuburnya di mana, walaupun dinyatakan di dalam Alkitab bahwa dia mati lalu kemudian dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, murid-murid pada waktu itu, maksud saya adalah murid-murid dari Elia, mungkin punya keyakinan seperti yang dikatakan oleh Obadya. Pada satu kali ketika Elia hendak bertemu dengan Ahab, saudara-saudara, dikatakan bahwa dia memanggil Obadya. Dan dikatakan bahwa di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 12, ketakutan Obadya adalah jangan sampai kalau dia sudah ngomong bahwa Elia mau bertemu dengan Ahab, dan ternyata Ahab datang, lalu setelah itu Elia diraibkan oleh roh Tuhan ke sebuah tempat. Jadi memang ada pengalaman-pengalaman yang diyakini bahwa Elia dipindahkan oleh roh Tuhan ke suatu tempat, diraibkan. Nah, itu sebabnya pada waktu dia terangkat ke surga, barangkali saudara-saudara yang dipikirkan adalah Elia dipindahkan oleh roh Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudara, bagaimanapun juga kita melihat bahwa Musa adalah pemimpin yang besar yang menggambarkan tentang Kristus, terutama kalau tipologinya diambil dari Injil Matius. Karena di dalam Injil Matius saudara akan temukan Jesus is new Moses. Jadi Musa yang baru itu digambarkan, atau Yesus digambarkan sebagai Musa yang baru, yang membawa hukum, lalu kemudian memberikan hukum, mengajari orang-orang, dan seterusnya. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu bahwa Musa berada di tahap yang penting sekali di akhir hidupnya. Dan di tanah Moab itu Musa mengulang kembali perjanjian Allah dengan umatnya, dan mengadakan pengikatan kembali antara generasi kedua dari orang-orang Israel dengan Allah mereka. Saudara-saudara, yang pertama adalah bahwa kita melihat di sini Musa menyadari bahwa untuk setiap generasi harus ada perjanjiannya. Ya, untuk setiap generasi harus ada perjanjiannya. Pertama, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah di Gunung Horeb atau Sinai dengan generasi yang mati di padang gurun karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dan ini tidak saja, saudara-saudara, walaupun mereka sudah membuat perjanjian dengan Allah, tapi sungguh tidak menjamin bahwa mereka akan mengikuti ketaatan, dengan ketaatan. Bahkan, saudara-saudara, Allah berkata bahwa 10 kali orang Israel itu mencobai Tuhan, ya. Dan mereka dengan kondisi 10 kali mencobai Tuhan, kata Tuhan, tidak mungkin mereka itu lolos dari padang gurun. Dan Musa berkali-kali harus menengahi di antara dosa orang-orang Israel di dalam perjalanan di padang gurun dengan Allah yang hidup. Saudara-saudara, jadi situasinya memang Allah mengatakan bahwa mereka yang sampai mencobai aku 10 kali tidak akan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 23, dikatakan oleh firman Allah berkata begini. Ini adalah kutipannya langsung, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun.
namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku itu tidak akan melihatnya. Jadi saudara, perhatikan bahwa pesan firman Tuhan atau Allah berkata ya dalam peristiwa di mana mereka menguji perasaan dan hatinya Tuhan. Mereka seperti mencobai Tuhan. Mereka, kata firman Allah, menista Tuhan. Maka untuk mereka yang punya pengalaman seperti itu tidak akan lewat dari padang gurun itu. Saudara-saudara, ujian terhadap kesabaran dan kemurahan Tuhan ternyata ada batasnya. Dan kedua, saudara-saudara, dalam peristiwa ini firman Allah katakan bahwa perjanjian yang kedua dilakukan adalah di Moab. Dan di Moab sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan dari timur sungai Yordan. Nah, inilah concern baru Musa, yaitu tentang apa yang akan terjadi setelah dia tidak ada. Sebab ia sadar, saudara-saudara, bahwa Yosua pun tidak akan dapat mengatasi keadaan di depan. Musa sadar bahwa masalah yang akan dihadapi generasi kedua atau problem dari generasi kedua, saudara-saudara. Musa mengingatkan di dalam Ulangan pasal 31 ayat ke-10 bunyinya begini, dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun. Ya, saudara-saudara, dikatakan bahwa mereka harus mengulang kembali. Ya, setiap 7 tahun itu mereka harus mengulang kembali semua perkataan-perkataan yang telah dituliskan oleh Musa. Dengan tujuan, Ulangan pasal yang ke-31-13, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Bahkan Tuhan mengingatkan melalui nyanyian Musa. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-7 berkata begini, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Saudara-saudara, lihat di sini bahwa sebagai orang tua kita menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang penting. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan kepada anak-anak kita. Tetapi di pihak lain bukan hanya kewajiban orang tua untuk menceritakan kepada anak-anak, tapi saudara juga temukan bahwa anak-anak harus menanyakan kepada orang tua. Anak-anak harus menanyakan kepada orang-orang yang mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan, harus menanyakannya. Dan bukan hanya itu saja, saudara akan temukan bahwa para pemimpin rohani juga harus menjadwalkannya, kata firman Tuhan. Mengapa? Karena it's a critical thing kalau terkait dengan generasi kedua. Karena generasi kedua, saudara-saudara, sungguh tidak bisa, jangankan generasi kedua, generasi pertama saja yang melihat langsung saja, kata firman Tuhan, Musa mengatakan, sampai hari ini mereka belum paham apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui semua mujizat itu. Apalagi generasi yang kedua. Jadi saudara-saudara, problem tidak tahu, problem tidak kenal, problem merasa tidak perlu, dan akhirnya problemnya tidak takut. Ya, problemnya tidak takut kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, biasanya pengalaman generasi kedua adalah mereka yang akhirnya mendapatkan cerita, sekedar cerita, a second hand experience. Jadi pengalaman yang didapatkan oleh orang tua mereka, diceritakan kepada mereka. Generasi kedua belum tentu paham. Anak-anak kita belum tentu ngerti perjuangan kita sebagai orang tua. Bahkan kita juga tidak paham sepenuhnya apa yang sebenarnya dilalui oleh orang tua kita. Sehingga tidak heran saudara-saudara kalau Matius pasal 19 ayat 14-15, Yesus satu kali berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas anak-anak itu dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara-saudara, memang mesti ada jalan untuk menyampaikan pengenalan akan Tuhan dari kita sebagai orang yang mengalami, sebagai generasi pertama barangkali, diberikan atau diajarkan kepada anak-anak kita atau generasi berikutnya. Kita bukan hanya bicara tentang anak-anak kita, tetapi orang-orang lain yang ikut Tuhan dari pengalaman-pengalaman berikutnya, saudara-saudara, setelah kita. Mesti ada yang menjelaskan tentang perbuatan Tuhan yang menjadi alasan
mengapa kita selama ini setia kepada Tuhan dan mengapa kita harus setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin bahwa sekolah minggu itu seperti kelas bagi generasi berikutnya, bagi generasi kedua, tetapi dengan sebuah harapan agar mereka juga bisa mengalami bukan hanya second hand experience, tapi first hand experience di mana mereka mengalami langsung perbuatan Tuhan. Generasi kedua orang Israel ada di depan Musa saat itu dan ia tidak punya pilihan. Musa tidak punya pilihan lain kecuali mengingatkan mereka. Nah, saudara-saudara, kita harus mengingatkan anak-anak kita tentang hal yang penting yang harus mereka ketahui tentang Tuhan. Saudara-saudara, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah tentang yang akan terjadi terhadap generasi kedua. Ini diberitakan oleh Tuhan kepada Musa, saudara-saudara. Diungkapkan, dinyatakan ya tentang generasi kedua orang Israel. Ulangan 31 ayat 14-16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Artinya Musa akan segera meninggal dunia. Dan bangsa ini akan bangkit dan berzina. Ya, perhatikan ini saudara-saudara, yang mana yang dia maksudkan? Karena ketika dia katakan bangsa ini, itu bicara tentang generasi kedua yang ada saat itu. Karena kitab Ulang ini berbicara tentang perkataan-perkataan Musa di bagian akhir kehidupannya kepada generasi kedua. Generasi pertama habis, saudara-saudara, oleh karena perlawanan mereka kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Artinya, saudara-saudara, generasi yang kedua ini akan sama dengan generasi yang pertama. Sampai Allah, kata firman Tuhan, harus memalingkan mukanya. Aku akan memalingkan mukaku dari mereka. Dan Allah bahkan menyuruh Musa untuk menuliskan lagu yang menceritakan tentang kedegilan hati mereka dan kejahatan hati mereka. Saudara-saudara, sampai kepada saat-saat paling akhir pun ketika Musa akan menyerahkan Taurat yang dituliskannya kepada para imam Lewi, ia berkata begini, dan kini kita perhatikan saudara-saudara. Sekali lagi, Musa masih pikirannya begitu jitu, ya, dia masih sehat, dia matanya tidak kabur, pikirannya runut, pikirannya itu masih jelas, saudara-saudara. Dan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 27-29 berkata begini, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu. Bicara tentang generasi kedua ini, sementara Musa masih hidup dengan mereka, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Itu kata Musa. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Saudara-saudara, kita harus mendoakan generasi berikutnya. Dan Musa mengingatkan mereka tentang perbuatan yang tidak boleh mereka lupakan. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu tentang segala tulah yang dinyatakan Tuhan di Mesir, kekacauan yang diakibatkan karena perlawanan dari para pemimpin Mesir. Itu sebabnya ayat yang kedua dari bacaan kita yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Nah, mujizat-mujizat yang besar itu termasuk terbelahnya Laut Teberau. Saudara-saudara, perjalanan di padang gurun dengan segala tantangannya itu membuat orang tua mereka tidak lagi menceritakan kepada anak-anak mereka tentang apa yang terjadi ketika mereka mulanya keluar dari tanah Mesir. Seperti kita barangkali saat ini, oleh karena segala situasi, kesulitan-kesulitan yang kita alami, saudara-saudara, kita lupa menceritakan kepada anak-anak kita tentang bagaimana caranya Tuhan pada waktu lalu menolong kita, membuka jalan dan menyelamatkan kita.
Sebenarnya Musa sedang mengingatkan saudara-saudara bahwa berkat pertama yang Tuhan turunkan di atas kita, keselamatan kita, bagaimana kita diloloskan, sehingga Paulus sendiri berkata di dalam 1 Korintus 10, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan di dalam api. Paulus memberikan atau mengambil tipologi saudara-saudara bahwa peristiwa keluar dari perbudakan Mesir, melewati terbelahnya Laut Merah, saudara-saudara, itu adalah gambaran dari pengalaman pertobatan seseorang. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa pengalaman pertobatan di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya itu bisa diceritakan kepada generasi berikutnya. Pengalaman-pengalaman yang kita sebut sebagai mujizat-mujizat utama, mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Peristiwa di mana Allah menyelamatkan kita, peristiwa di mana Allah meluputkan kita, peristiwa di mana Allah sungguh-sungguh, saudara-saudara, menjamah dan menyentuh hati kita, dan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa itu. Walaupun kita mengalami berbagai hal yang membuat kita nyaris melupakan cerita-cerita itu dan tidak menceritakan lagi kepada anak-anak kita, maka firman Allah katakan, ceritakan itu, karena itu penting sekali untuk generasi berikutnya. Semua pengalaman permulaan yang penting, yang seperti kata Rasul Paulus, pengalaman pertobatannya sampai diulang. Barangkali kalau saudara perhatikan kisah para rasul, saudara temukan 3 kali Paulus mengulangnya karena peristiwa itu penting bagi dia. Saudara-saudara, jadi kalau saudara lihat betapa kita harus meletakkan secara tepat pengalaman pertobatan kita, pengalaman bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pengalaman kesembuhan, pengalaman diselamatkan dari bahaya, bahkan diluputkan dari kematian. Ada orang-orang yang menghadapi situasi yang pelik dalam waktu-waktu mungkin minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ketika mereka memakai ventilator, tetapi sekarang mereka sudah diselamatkan. Pengalaman diluputkan dari kematian, saudara-saudara, menjadi pengalaman yang tidak akan pernah boleh dilupakan dan harus diceritakan kepada generasi berikutnya tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Inilah yang diperlukan sebagai dasar yang menguatkan masa depan generasi berikutnya. Story of your repentance. Saudara-saudara, mengenai pertobatan kita. Ajarkan anak-anak kita untuk melihat apa yang belum mereka lihat atau yang mereka tidak lihat, saudara-saudara. Perlihatkan apa yang telah terjadi kepada orang tua mereka, kepada orang yang harusnya, saudara-saudara, mereka bersyukur karena itu terjadi kepada orang tua mereka atau terjadi kepada orang-orang di atas mereka. Jangan pernah dilupakan. Pengalaman kedua, saudara-saudara, atau mujizat jenis kedua yang tidak boleh dilupakan, kata Musa, adalah selama 40 tahun, mujizat yang tidak sespektakuler mujizat yang pertama, tetapi tetap disebut mujizat, yaitu 40 tahun jalan di padang gurun, pakaian dan sepatu mereka tidak rusak. Bayangkan, saudara-saudara, bahwa kata firman Allah, mereka belum bisa menetap di sebuah tanah, di sebuah tempat. Mereka tidak bisa berkebun, tidak bisa menghasilkan jagung untuk roti, tidak bisa menghasilkan pohon anggur, buah anggur untuk menghasilkan anggur untuk dinikmati. Tetapi saudara-saudara, bagaimana mereka sebagai sebuah bangsa dipelihara oleh Tuhan, itu adalah mujizat. Mereka belum sempat mengumpulkan, tetapi ada yang mereka nikmati. Bukankah itu mujizat, kata Musa? Dan saudara-saudara, jangan lupa bagaimana caranya Tuhan memimpin keluarga kita, bagaimana Tuhan memimpin kita sebagai orang tua, dan bagaimana Tuhan memimpin anak-anak kita. Kita bukan siapa-siapa. Dan berapa banyak di antara kita yang ayahnya atau ibunya dilahirkan sebagai anak konglomerat, di keluarga konglomerat di masa lalu. Mungkin tidak ada, mungkin sangat sedikit sekali. Tetapi hari ini kita dipelihara oleh Tuhan. Apakah kamu tidak bisa melihat itu sebagai mujizat, kata Musa? Tidak pernah dilatih oleh orang tua kita dalam perusahaan milik keluarga, tetapi saudara sekarang memimpin perusahaan, bukankah itu mujizat? Tidak pernah dilatih untuk berhadapan dengan orang-orang penting, tetapi sekarang saudara bisa berhadapan dengan orang-orang penting, bukankah itu mujizat? Tidak dibesarkan dalam keluarga dengan aset puluhan miliar atau ratusan miliar atau triliunan. Sekarang saudara punya anak-anak yang dibesarkan di dalam suasana itu. Bukankah itu mujizat?
tidak dibesarkan di dalam pengalaman traveling ke banyak negara, tetapi hari ini saudara bisa mengunjungi 30 negara di dunia. Bukankah itu mujizat? Saudara-saudara, bukankah Ia yang memelihara kita sampai hari ini? Puluhan tahun menghadapi tantangan, tetapi jiwa dan hati saudara tetap positif, tetap memberkati, tetap bersyukur. Apakah saudara tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan ini sebagai mujizat? Itu maksud Musa. Bahwa jenis mujizat lain yang tidak boleh dilupakan oleh generasi kedua adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita dibesarkan dengan sekian banyak kenakalan masa kecil dan masa remaja kita, di lingkungan yang kurang baik juga, yang tidak bisa menjamin masa depan kita. Tetapi hari ini kita punya keluarga baik-baik. Apakah itu bukan mujizat pemeliharaan Tuhan bagi kita? Apakah anak-anak kita bisa melihat mujizat ini? Itu sebabnya tidak heran saudara-saudara 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena Tuhan kita tahu cara memelihara kita. Hari ini saudara-saudara, kita ada di sini, jadi begini. Apakah ini hasil dari perencanaan orang tua kita? Apakah itu hasil perencanaan dari kakek dan nenek kita? Tidak saudara-saudara. Ini adalah apa yang diserahkan oleh orang tua kita ke dalam tangan Tuhan, yang tidak mereka sadari. Mereka juga putus asa barangkali bagaimana dengan keadaan kita nanti dari depan. Tetapi Tuhan memelihara kita dengan cara yang ajaib, dengan cara yang sama juga anak-anak kita yang sudah kita siapkan sebisa kita, tetapi kita sadar bahwa mereka akan hanya aman ketika mereka diserahkan ke dalam tangan Tuhan untuk masa depan mereka yang akan menuntun mereka. Dan saudara-saudara, jadi kita di sini melihat bahwa kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melihat apa yang juga mereka belum bisa lihat, dan perkenalkan apa yang harus mereka lihat tentang hidup mereka sendiri. Bagaimana Tuhan telah memeliharakan kita sampai hari ini. Dan yang terakhir saudara-saudara, ketika Musa mengatakan bahwa ada musuh yang tidak terkalahkan pada waktu itu, yang ternyata dapat dikalahkan. Bayangkan saudara-saudara, Raja Sihon dan Raja Og. Terutama Raja Og itu adalah raja-raja legendaris. Itu adalah kerajaan yang legendaris yang kata Musa bahwa baru saja kamu taklukkan kedua kerajaan itu. Sebab cerita tentang kekalahan Raja Sihon dan Og, saudara-saudara, menyebar kemana-mana. Sehingga Rahab yang melindungi kedua pengintai Israel yang masuk ke Yeriko mengungkapkan bahwa kecemasan penduduk Yeriko, mereka telah mendengar kalau keturunan raksasa seperti Raja Og yang ranjangnya sebesar ukurannya 4 kali 2 meter, saudara-saudara, bisa dikalahkan oleh orang Israel, apalagi penduduk Yeriko. Jadi peristiwa itu peristiwa yang legendaris yang mereka ingat. Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai 11, saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika kami dengar, kata Rahab, bahwa Raja Og sudah dikalahkan oleh orang Israel, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang dalam menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Saudara-saudara, mereka adalah raja-raja yang hebat dengan kota-kota yang teraman pada saat itu, tetapi tidak bisa menyelamatkan diri dari serangan bangsa Israel. Ingatkan anak-anak kita bahwa mereka akan punya pengalaman first hand. Jadi Musa menuntun generasi kedua ini untuk berhadapan dengan Raja Og, saudara-saudara, dengan kedua kerajaan yang sangat populer pada waktu itu, untuk memberikan kepada mereka pengalaman bahwa Tuhan menolong mereka walaupun mereka barangkali bukan orang yang terlatih, saudara-saudara, dalam berperang. Bahwa mereka adalah generasi kedua, tetapi saudara-saudara, Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan memimpin dan melindungi dan menolong mereka. Mereka akan punya pengalaman langsung. Kalau saudara perhatikan di dalam perkataan Yesus Matius 6 ayat 33, saudara-saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak kita akan punya pengalaman langsung, first hand experience. Saudara-saudara, bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan kalau mereka mengutamakan dahulu kerajaan Allah. Mereka juga akan punya pengalaman langsung apa yang dikatakan di dalam firman Allah Matius pasal yang ke-8. Ketika Yesus berkata, saudara-saudara, ada seorang yang datang kepadanya dan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Saudara-saudara, anak-anak kita generasi kedua akan memiliki pengalaman langsung di mana Yesus menyembuhkan.
Dan generasi kedua juga saudara-saudara di dalam doa dan harapan kita, mereka akan punya pengalaman langsung. Oleh karena firman Allah mengatakan, Yesus berkata Matius 23:23, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ketika anak-anak kita mulai belajar mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, mereka mulai belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan satu bagian, yaitu disebut persepuluhan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan memberkati apa yang ada pada mereka. Saudara, mereka akan punya pengalaman langsung dari Tuhan. Mereka juga akan punya pengalaman langsung dari Tuhan ketika Petrus yang penuh dengan roh Tuhan kemudian dipimpin untuk berkata-kata sesuatu. Kita akan melihat anak-anak kita juga punya pengalaman yang langsung, saudara-saudara, ketika mereka diurapi oleh Tuhan. Mereka juga akan punya pengalaman langsung ketika firman Allah katakan, kalau saja kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini. Maka gunung itu akan pindah, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, mereka akan punya pengalaman langsung. Dan kita berdoa sebagai orang tua bahwa sungguh-sungguh generasi kedua ini, mereka harus betul-betul kita perlihatkan apa yang telah terjadi kepada orang tua mereka. Dan untuk generasi kedua ini kita harus perlihatkan kepada mereka apa yang harus mereka lihat sendiri tentang hidup mereka sampai saat ini. Yaitu pertolongan-pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin tidak sespektakuler pengalaman-pengalaman orang tua mereka. Dan yang terakhir saudara-saudara, yaitu bahwa mereka akan punya pengalaman langsung untuk mengalahkan yang tidak mungkin, mengalahkan raksasa, mengalahkan kesulitan karena pertolongan Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang langsung bersama dengan Tuhan. Itulah yang saudara dan saya bisa lihat ketika Musa berada di tanah Moab itu untuk menyampaikan sebuah perjanjian yang kedua dengan generasi kedua. Dengan kata lain, saudara-saudara, disinilah saudara lihat second generation with first hand experience. Generasi kedua dengan pengalaman pertama yang akan mereka alami. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan agar sebagai orang tua kami akan ditolong oleh Tuhan untuk menceritakan di waktu-waktu ini ketika Tuhan kasih kesempatan kepada kami untuk berkumpul di rumah bersama-sama waktu yang lebih banyak. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami bisa punya kesempatan menceritakan tentang perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Supaya mereka tidak akan bisa melupakan, mereka tidak akan melupakan tentang perbuatan Tuhan kepada orang tua mereka. Mereka juga bisa melihat pengalaman mereka sampai kepada hari ini kalau bukan pemeliharaan Tuhan. Maka kami tidak bisa tiba di titik ini, semua karena mujizat Tuhan juga. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pengalaman baru yang akan mereka alami. First hand experience, mereka akan langsung mengalaminya. Mereka akan membuktikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kami berdoa Tuhan, second generation, generasi berikutnya setelah kami, akan tetap menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Allah pada hari ini dan sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, terima kasih telah bergabung di dalam church online kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless.